Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Gita Nauradika dengan 3 digit MPM terakhir 142. Saya Saskia Sulistiani dengan 3 digit MPM terakhir 040. Saya Cinga Meraini dengan 3 digit MPM terakhir 133. Akan menjelaskan tentang mawaris dalam Islam. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan Al-Furud Al-Muqaddar. Ada beberapa sumber hukum ilmu mawaris, yaitu yang paling utama adalah Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 7. Yang kedua ada hadis. Ada beberapa hadis mengenai mawaris. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu saudara perempuan. Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan 1/2, kepada cucu perempuan 1/6, harta warisan dibagi 2. Yang ketiga yaitu ijtihad. Meskipun Al-Quran dan Sunnah Rasul telah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan tidak tertulis secara jelas dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Pertama ada pewaris atau yang biasa disebut juga al-muwaris. Al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Yang kedua ada ahli waris yang juga dikenal dengan istilah al-waris. Al-waris adalah pihak penerima harta yang biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. Yang ketiga ada tirkah. Tirkah yaitu harta yang ditinggalkan al-muwaris pada al-waris sebelum dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan utang piutang milik pewaris. Pertama ada ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Di sini ada bagian ahli waris. Yang pertama dari kaum laki-laki, yang terdiri dari suami, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman kandung, anak laki-laki dari paman kandung, paman seayah, dan anak laki-laki dari paman seayah. Dan yang kedua ada kaum perempuan yang terdiri dari istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, yang meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama, nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi, atau anak-anaknya beserta jalur kesampingannya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Sesuai dalam Quran Surat An-Nisa ayat 33. Yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri
walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya, sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dan yang terakhir, wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita, jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya wala itu milik orang yang memerdekakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Misalnya, jika seorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi. Yang keempat, perjinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perjinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Yang terakhir, li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak dari hasil perjinahan. Yang pertama, ahli waris jauhul furud. Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 7 dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok, yaitu yang pertama, mendapat bagian 1/2 yang terdiri dari anak perempuan tunggal, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung tunggal, saudara perempuan satu ayah tunggal, dan suami jika istrinya meninggal tidak memiliki anak. Yang kedua, mendapat 1/4 yang terdiri dari suami dan istri saja. Yang ketiga, mendapatkan 1/8 yaitu istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat, mendapat 2/3 yang terdiri dari 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, dan 2 saudara perempuan sebapa atau lebih. Yang kelima, mendapatkan 1/3 yaitu ibu, 2 saudara seibu atau lebih, dan kakek. Yang terakhir, mendapat 1/6 yang terdiri dari ibu, nenek, bapak, kakek, saudara seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sebab. Asoba juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama asoba binasab atau hubungan nasab. Asoba binasab terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama asoba binafsi. Adapun ahli waris asoba binafsi yaitu anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, dan anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan yang terakhir anak laki-laki paman seayah. Yang kedua, asoba bilwair. Ahli waris asoba bilwair yaitu anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah. Yang ketiga, asoba bisobab atau karena sebab. Yang termasuk asoba bisobab karena sebab ini adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika semua ahli waris itu ada atau berkumpul, maka ada 3 kondisi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, jika ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah 3 orang, yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami, dengan pembagian ayah 1/6, suami 1/4, dan sisanya adalah anak laki-laki atau asoba. Yang kedua, jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang, yaitu istri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan, dan sisanya saudara perempuan sekandung sebagai asoba. Yang terakhir, jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang. Hukum waris Islam ini memberikan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Manfaat yang dapat dirasakan yaitu yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Dan yang kedua, menciptakan keadilan serta mencegah konflik pertikaian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.